dia harus nanggung 2 adiknya. Emang bapak ibu kamu kemana? Bapaknya di penjara, ibunya udah meninggal. Jadi dia cuma bertiga. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Ilham kangen sama mama. Saya nangis dong bro. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Saat ini aku kedatangan seseorang bernama Mas Doni. Kita mau tanya-tanya tentang Mas Doni, kita langsung sapa aja. Halo Bunda. Hai Mas Doni, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bunda. Gimana kesibukannya sekarang lagi apa? Saat ini aku lagi sibuk konten di TikTok aja Bunda, full time. Full time konten di TikTok. Iya betul. Mas Doni ini kan bikin konten tentang apa? Coba diceritain buat yang belum tahu kira-kira. Kan Mas Doni ini kontennya banyak tentang sosial, ngebantu orang. Betul. Nah, sampai meninggalkan kerjaan utamanya, kantoran. Nah, itu boleh diceritain gak sih awal mulanya kenapa dan sampai kenapa merasa harus full time buat konten ini? Ya, jadi sebenarnya Bunda, aku tuh dulu waktu masih kerja di salah satu e-commerce di salah satu daerah Kuningan. Aku kerja udah 2 tahun dan menurut aku 2 tahun itu udah cukup sih buat aku cari pengalaman. Aku pengen sebenarnya cari pengalaman lain di tempat kerja lain. Akhirnya aku memutuskan untuk resign tanpa kepikiran konten atau aku nggak ada niat mau ngonten di TikTok. Cuman pada saat aku resign itu, aku menuliskan cerita aku resign tersebut di dalam LinkedIn waktu itu. Ternyata LinkedIn aku tuh pada menyayangkan gitu. Kenapa resign dari kantor itu? Padahal kan susah loh masuk sana. Kayak gitu. Jadi aku wah, berarti orang tuh interest ya dengan kantor itu gitu kan. Sampai akhirnya aku bikin cerita itu melalui video di TikTok. Jadi dari tulisan itu ternyata viral di LinkedIn, aku bikin video versi di TikTok. Jadi aku menceritakan aku resign gitu kan. Ternyata baru video pertama aja langsung tinggi gitu, langsung jutaan kan yang nonton. Dan aku pikir, wah berarti orang tuh interest banget ya sama konten tentang ini. Cuman kan aku nggak mungkin dong nyeritain tentang konten tersebut. Sampai akhirnya aku menceritakan kegiatan aku setelah aku resign, yaitu aku jadi ojol Bunda. Oh kamu jadi ojol. Loh, sebentar, berarti kamu resign dari kantor tersebut bukan karena konten? Bukan. Kamu emang memutuskan untuk udahan aja. Karena aku rasa udah cukup deh di kantor itu, gitu. Padahal menurut aku secara pemasukan, secara fasilitas oke banget. Tapi nggak tahu kenapa ya, kan namanya nyaman ya Bunda. Aku pikir kayak ya kan kita kan kalau apa-apa kerja. kenyamanan dong. Kalau nggak nyaman mau ngapain gitu. Akhirnya aku yaudahlah, sambil aku juga waktu kuliah ngojek kok gitu. Istilahnya aku jadi ojol kamu? Iya, akhirnya aku memilih untuk yaudah aku lanjutin aja akunnya. Aku jadi ojol untuk pemasukan aku. Niatnya itu aja sih. Sambil aku ini nyari-nyari kerja lain. Nah, pada saat itu fenomena Citayam Fashion Week Bunda. Kalau Bunda tahu, mungkin ramenya tuh ya Bonge, JJ itu banyak banget kan. Orang datang ke sana. Dan aku memang salah satu orang yang apa sih rame-rame, aku pun pengen ngonten di sana untuk nge-live aja. Nge-live kayak gitu. Dan sampai akhirnya aku menemukan salah satu seorang penjual buku, namanya Pak Ali. Dan aku lihat, kok ini nggak ada yang beli ya? Padahal itu rame loh orang-orang di Citayam Fashion Week. Tapi di Sudirman itu ada salah satu penjual buku, udah tua banget, tapi kok nggak ada yang beli ya? Aku cuman berempati, yaudah deh aku pengen videoin. Siapa tahu nanti orang-orang yang di Citayam tadi jangan fokus ke itu doang. Jadi aware dong sama bapak orang ini. Aku cuma bilang, yuk teman-teman kalau misalnya ketemu bapak ini diborong atau dibeli lah kayak gitu. Sampai aku video itu aku naikin dalam waktu berapa jam itu tinggi banget videonya. Viral lah istilahnya ya. Orang komennya minta open donasi. Nah, dari situ aku mulai, oh berarti orang ini tuh banyak banget loh yang peduli sama Bapak Ali. Padahal aku bukan kreator, aku bukan konten kreator yang membantu-bantu. Itu pertama kali tuh Bunda. Dari situlah akhirnya aku ya oke, aku open donasi, aku percaya sama teman-teman kalau memang membantu, aku nggak ada ekspektasi bakal gede. Waktu itu aku minta tolong sama kakak sepupu aku namanya Mbak Erti ya, yang benar-benar dia punya yayasan untuk kayak yaudah Mbak kita titipin uang yang dari orang-orang donasi. Dalam waktu 5 hari kok kumpul 40 juta waktu itu. Masya Allah. Aku bukan siapa-siapa loh Bunda, istilahnya belum loh. dikenal siapa-siapa, tapi orang bisa tapi percaya. Itu amanah loh. Betul amanah. 40 juta dan aku bilang ke Mbak Erti, Mbak, ayo kita salurin dan aku pengen bikin konten berpart-part. Jadi kayak menceritakan dari versi tetangganya, dari keluarganya sampai
kita bantu kebutuhannya. Dan alhamdulillah dari situ aku bisa bantu kebutuhan si Pak Ali. Nah, dari situlah awal mula aku mengonten untuk di TikTok. Kayaknya memang aku passionnya di sini deh. Anak aku dulu sekolahnya ilmu sosial, ilmu politik. Jadi aku pikir ya udah bidangnya kali ya. Gimana kamu kuliahnya dulu? Aku di UHAMKA waktu itu. Ya broadcasting, dan kebetulan ya udahlah, ini aku juga coba buat video dan ketemu lagi sosok yang lain dan viral lagi. Beneran Bunda, ini aku cerita waktu itu ketemu sama namanya Bapak siapa ya? Aku lupa. Pokoknya penjual trompet gitu Bunda, usianya udah 70 lebih dan tinggalnya itu di emperan Kota Tua gitu. Nah, dari situ aku videoin lagi seperti kayak biasa gitu, aku konten. Dalam waktu 2 jam aku bikin link Kita Bisa, kekumpul 80 juta Bunda. Waktu 2 jam tuh. Karena videonya begitu cepet dan begitu tinggi, orang tuh interest banget buat ayo masih banyak orang baik ya. Kak Doni bantu, ayo kita open donasi sebenarnya sih. Kumpul 80 juta, udah hampir aku bantu ke Bapak itu video berpart dan sampai akhirnya banyaklah Bunda tokoh-tokoh yang aku angkat di video TikTok aku, sampai orang tuh malah kenalnya tuh orang-orang yang aku bantu gitu. Si Bapak ini, oh Bapak ini, terus atau anak ini, aku jadi gak hanya lansia aja sih. Ada anak-anak juga aku bantu sampai kuliah sampai dibiayain sampai kuliah gitu. Sampai ada yang cover untuk biaya pendidikannya. Pokoknya banyak banget deh Bunda. Jadi kayak gitulah cerita sedikit. Ya, tapi itu yang membuat kamu tergerak hatinya karena mungkin kamu ngelihat kamu punya empati yang tinggi. Betul. Lalu saat kamu berpikir punya satu konten ternyata meledak, jadi kamu kayak ya udah, kayak passionku tuh ada di sini gitu. Apa yang kamu rasakan saat kamu bisa membantu orang dan orang itu mendapatkan bantuan dari kamu tuh? Kamu ngerasainnya apa? Gini sih Bunda, jadi aku merasa soal bantuan ini kan aku tahu ya, aku nggak punya kapasitas buat ngasih uang ke Bapak atau ke anak-anak yang aku bantu. Mungkin karena aku kan kamu juga kondisi lagi nggak kerja. Nggak kerja, aku cuman bisa menceritakan dari versi bahasa, dari kata-kata, dari video yang membuat orang jadi kayaknya aku harus bantu deh. Jadi aku tuh ngerasa ketika aku buat konten kayak gitu, aku ngerasa grateful banget Tante, Bunda. Jadi kayak gara-gara aku orang tergerak buat bantu, itu menurut aku sesuatu yang bermanfaat banget sih. Bisa dibeli tuh ya, perasaan kayak gitu tuh kadang susah tuh. Setiap bantuan yang orang kasih ke aku kayak ini amanah dari orang dan aku harus sampein gitu ke orang yang aku bantu gitu. Dan alhamdulillah kan dari situ aku mungkin mulai banyak followersnya, terus juga banyak pengikutnya. Jadi gara-gara kontennya bagus dan orang yang aku bantu pun juga sampai sekarang aku kadang masih komunikasi Bunda. Gak cuma ngasih istilahnya kan banyak ya kayak konten-konten kreator sekarang masih 1 juta, 2 juta, abis itu udah kan. Karena itu konten. Tapi kalau aku enggak Bunda, emang ketika aku bantu ya aku akan kontak ke keluarganya, aku akan hubungin terus apa gimana kelanjutannya. Terus ketika udah dikasih contoh 80 juta, terus mau diapain 80 juta? Tetangganya lah atau saudaranya kan pasti banyak yang datang tuh. Nah, itu aku yang kontrol supaya jangan sampai nanti banyak yang kayak gitu. Jadi aku istilahnya konten kayak gitu ya sosialnya benar-benar ini sih Bunda, dijalanin banget, nggak cuma buat konten doang kayak gitu. Udah berapa tahun ini? Setahun ini. Aku resign tuh tahun lalu. Oke. Jadi setahun nih aku. Ada penyesalan nggak kamu resign? Justru aku merasa gini sih. Aku waktu awal-awal bikin konten kan nggak ada uangnya Bunda. Aku pikir ya udah aku sambil ngojek, ketika aku konten juga. Toh aku cuma ngerasa ketika aku jalan kayak gitu, kadang dulu perasaan susah loh masuk sini. Sekarang aku malah nganterin makanan ke kantor itu gitu. Tapi aku ngerasa nggak apa-apa, tapi setidaknya aku bikin konten gini, orang tuh terbantu gara-gara aku udah ngerasa bersyukur banget sih. Nah, alhamdulillah dari situ kan mulai jadi ada brand, ada yang kamu dapat uangnya jadi dari sampingan situ ya. Betul, ketika aku lagi bantu tiba-tiba ada brand masuk mau nitip atau mau ngasih juga. Jadi aku ngerasa ya penyesalan itu enggak sih Bunda, karena aku ngerasa hidup itu buat apa sih kalau bukan buat bermanfaat sama orang kayak gitu. Kita uang banyak tapi kita nggak bermanfaat buat orang buat apa gitu. Betul. Orang mati nggak bawa apa-apa ya. Kamu tinggal sama siapa? Aku dulu tuh sebenarnya ini tuh Bunda. Jadi ini sebenarnya ada hubungannya juga. Aku tuh dulu diadopsi lah istilahnya sama tante aku karena keterbatasan orang tua aku. Jadi orang tua di Jakarta. Cuman tante aku juga di Jakarta, tapi kita beda daerah. Dulu bapakku tuh ada di Saharjo di Jakarta Selatan. Kalau tante aku itu di Pondok Bambu Jakarta Timur. Dan aku kenapa tinggal sama tante karena keterbatasan orang tua. Bapak ibu aku itu tunarungu gitu, dua-duanya. Dan aku ada adopsi untuk disekolahin, dibantu biaya pendidikannya. Tante asli? Tante dari kakaknya bapak. Adiknya bapak. Adiknya bapak. Tapi sampai sekarang masih ketemu nggak sama orang tua? Masih. Sekarang aku tinggal sama orang tua.
Jadi istilahnya dulu waktu kecil, kalau aku nggak diadopsi sama tante aku, mungkin aku nggak akan jadi yang sekarang nih untuk punya rasa empati kayak gitu. Karena aku ngerasa, oh ya Allah, aku dulu dibantu, dulu aku tuh ya istilahnya orang tua aku kayak gitu, tapi ada loh orang yang mau bantu aku, dan akhirnya ketika aku udah gede, aku udah kuliah, yaudah aku suatu saat harus jadi orang yang mau bantuin orang lain juga kayak gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi karena itu pas kuliah, tante aku juga ekonomi udah mulai drop, aku balik lagi ke orang tua aku, asli aku, dan aku di situ yang merasa makin ini lagi ya, bapak itu kan pekerjaannya kalau aku boleh cerita emang tukang parkir sampai sekarang. Sampai sekarang Di Martabak Kubang di Jakarta Selatan di Saharjo. Dan aku bilang aku udah tetap bisa loh biayain bapak sama ibu, udah nggak usah kerja. Bapak nggak mau. Karena aku punya adik, misalnya dia masih punya anak yang masih kecil dan mau biayain. Nah itu yang aku bilang kayak, wah bapak aku tuh hebat loh. Dengan kekurangan dan keterbatasannya masih mau bertanggung jawab gitu loh Bunda. Jadi itulah membuat aku kayak pengen bantu orang lain lagi, supaya tahu ketika aku ngebantu orang lain, suatu saat aku atau keluarga aku akan dibantu sama orang lain gitu loh. Betul, apa yang kita buat akan terjadi ke kita. Bunda. Dari semua bantuan yang kamu berikan ke orang nih ya, mana yang paling kamu merasa tuh kayak, kan dari sekian banyak konten, dari sekian banyak kamu udah nolongin orang juga gitu ya, terus kamu minta mencari donasi gitu ya, mana yang menurut kamu paling membuat kamu tuh perasaannya beda gitu, yang kayak paling bahagia banget saat kamu bisa ngelakuin itu buat orang itu? Jadi kan banyak ya, ada lansia, ada anak-anak, ada beberapa anak yang aku kayak highlight banget. Aku tuh terkesan banget ketika aku ngebantu Nana, penjual tisu di Palmerah gitu. Karena apa? Nana itu masih kecil, umur 6 tahun, tapi dia memilih untuk jual tisu. Aku tanya waktu itu, kenapa kamu jual tisu? Buat perlengkapan sekolah. Oh, emang orang tuanya kemana? Ya intinya dia bilang ibunya jual minuman lah kayak gitu. Dan aku pikir ya udah, aku pengen bantu kamu ya buat sekolah gitu kan. Tahu dengan aku kontenin, dengan aku angkat ceritanya, orang mau membantu gitu kan. Ekspektasi aku cuma yang penting bisa beli perlengkapan sekolah, bisa masuk sekolah, ya udah selesai gitu kan. Ternyata dari situ videonya tuh gede banget, dan setiap video yang aku buat selalu orang tuh nunggu, Kak mana Kak lanjutnya gimana. Jadi sampai ke tahap aku dihubungin sama salah satu tempat wisata, ayo kita main, ajak Nana yuk ke sana biar dia happy. Terus sampai ada yang orang yang sebenarnya aku juga nggak kenal tiba-tiba mengontak, Nana sekolahnya gimana? Udah nanti aku biayain aja sampai lulus SD. Di cover loh lulus SD, karena dia swasta kan. Jadi di biaya itu nggak diambil dari uang donasi yang aku kumpulin Bunda. Jadi benar-benar wah berarti orang tuh banyak banget yang masih baik ya, yang baik sama dia. Dan setiap video yang aku buat, apalagi Nana itu adalah salah satu anak yang dia dipisahkan lah, karena ibu kandungnya itu punya anak kembar, Nana sama Kirana sama Karina. Waktu kecil mereka sakit, akhirnya ibunya itu menitipkan sama neneknya si Nana ini, karena konon katanya kalau misalnya dipisah anak kembar itu sakitnya jadi nggak ada gitu lah. Bener, waktu itu sakitnya enggak, tapi sampai umur 3 tahun Nana jadi nggak kenal sama ibunya. Jadi ibaratnya Nana itu kayak bencilah sama ibunya kayak gitu. Dan aku berusaha gimana caranya supaya nanti Nana harus bisa menghargai atau menghormati ibu kandungnya. Ketemu? Udah ketemu. Sampai akhirnya dari situ diundang sama Trans TV. Kita buat cerita, dan itu pertama kalinya aku sedih banget Nana mau disuapin sama mamahnya gitu. Ya ampun. Padahal kalau aku ngeliat sehari-hari nggak mau, ketemu aja gini-gini gitu. Nananya umur berapa sekarang? Sekarang umur 7 tahun. Dan sekarang alhamdulillah udah sekolah dia. Dan gara-gara cerita Nana itu, bukan cuma Nana dong disekolahin, tapi saudaranya, keponakannya juga, sepupunya juga disekolahin. Sama orang ini? Sama orang ini. Masya Allah. Jadi aku pikir, wah ini benar-benar suatu kebanggaan sih ketika aku bukan cuma ngasih uang doang Bunda, tapi buat jangka panjang dia. Betul, masa gitu. Depannya dan dia. Dan orang ketika pergi kemana-mana, ini Nana ya. Jadi kayak, wah Nana tuh terkenal loh gitu. Dan alhamdulillah dari situ ada endorse. Dan aku pikir, Nana daripada jual tisu, nggak apa-apa sama Kak Doni aja kita konten. Tapi Nana juga dapat uang saku segala macam. Dan alhamdulillah gara kayak gitu dia bisa beli sesuatu buat mamahnya, buat ibunya. Bahkan bisa waktu itu jadi jualan. Jadi dari uang-uang itu Bunda. Jadi aku bersyukur banget sih gitu. Don, niat baik ini kan kadang bisa disalahartikan sama orang. Pernah nggak kamu merasa ada yang komen aneh-aneh atau mencibir apa yang kamu lakukan? Ya, waktu awal-awal Bunda, aku di komen kayak gini. Oh, kok jadi kecanduan ya Kak, ngontenin orang susah. Wah, aku bukan nggak pernah nganggap mereka itu orang susah loh. Cuma orang yang kurang beruntung, yang belum Allah kasih rezeki aja. Nah dari situ
aku jadiin kata-kata tadi kecanduan ya Kak, ngontenin orang susah. Ya aku kecanduan untuk berbagi. Akhirnya aku bikin gerakan namanya kecanduan berbagi nih. Wow. Dan ini aku bikin Kita Bisa, aku udah 1 tahun ini bareng, udah banyak banget orang yang kita bantu lewat campaign ini. Bukan cuman sekolah, bukan cuman modal usaha, tapi banyak hal yang kita bantu. Bahkan kebakaran, bencana itu aku juga lewat sini kayak gitu. Iya. Jadi kayak yayasan ya? Betul, tapi kan aku, baik lagi, aku nggak punya yayasan, tapi aku punya platform yang orang bisa lihat pemasukan, pengeluaran, itu transparan banget. Kamu transparan semua. Betul, semuanya ada kok di situ, dan aku udah Kita Bisa udah setahun ini, jadi nggak akan ada yang aneh-aneh gitu. Jadi aku pikir, cibiran atau omongan jelek itu pasti ada Bunda, tapi aku pengen jadiin omongan jelek itu menjadi suatu gerakan yang bagus buat kita berdampak buat orang lain. Karena banyak banget yang nyinyir kayak gitu, tapi ya lu nggak ada action. Gua ngorbanin waktu gua buat bantu orang, tapi orang itu terbantu, ya alhamdulillah. Omongan 1000 itu nggak berdampak buat apa-apa buat aku, kecuali terima kasihnya dia. Benar. Gitu. Waduh, bagus tuh. Satu terima kasih dia itu bahagia banget buat aku daripada 1000 omongan jelek dari orang-orang kayak gitu. Wow, sampai akhirnya sekarang ini Betul. kamu membawa seseorang, dikenalin yuk, masuk yuk. Betul. Nah, ini salah satu orang yang lagi aku bantu Bunda. Coba Ilham, silakan Ilham duduk. Ini Ilham anak hebat yang sebenarnya gini Bunda, kalau Ilham ini umur berapa? Umur 17 tahun. 17 tahun. Gimana perkenalannya sama Ya, Ilham? jadi kan aku lagi campaign ya, lagi-lagi aku lagi bantu salah satu anak namanya Jelita, penjual donat dan gemblong di daerah Tebet. Nah dari situ, setiap aku nge-live atau setiap aku bikin konten, orang selalu pengen borong. Kak, aku mau borong dong donatnya Jelita, Kak mau borong. Sampai akhirnya kita ketemu di salah satu tempat makan di Tebet gitu kan. Nah, itu lagi diborong lah intinya sama teman aku yang mau borong. Ilham lewat nih, ya kan. Tiba-tiba, Kak, puzzle-nya nawarin ke teman aku. Dia jualan puzzle. Terus Kak, puzzle-nya itu lagi nge-live kita Bunda, lagi nge-live TikTok. Terus teman aku, maaf enggak. Nah aku kayak, jual apa tuh? Lewat, itu ada kok di video TikTok aku cerita itu gitu kan. Sampai akhirnya Ilham aku panggil dan aku ketemu sama Ilham di situ untuk nanya, Ilham ini jual apa gitu, jual puzzle. Oh inti cerita-cerita. Nah itu yang bikin aku sedih Bunda. Mungkin Bunda bisa tanyain deh gitu. Coba diceritain Ilham. Ilham tuh berarti tinggal di mana? Tinggal di Klender Bunda. Sendiri? Enggak, bertiga. Sama adik-adik. Sama adik-adik. Nah ceritain dong yang tadi Ilham ceritain ke Mas Doni, yang bikin tuh, Mas Doni tuh jadi sedih, terharu dengan kamu. Jadi gini Bunda, pada saat Ilham ditolak tuh aku ngeliat ekspresi Ilham tuh gimana. Kayak maaf, terus kayak dia langsung kayak gitu kan di jalan. Terus ketika aku panggil, bro sini gitu kan. Terus langsung kayak nggak tahu ya, aku kena banget di hati gitu ketika Ilham senyum. Happy gitu. Tadi kan ditolak, terus tiba-tiba dipanggil. Dia kayak, iya Kak. Datang, terus aku tanya-tanya, terus langsung notice, ini Kak Doni ya? Kok kamu tahu? Sering lihat di TikTok katanya. Waduh. Jadi aku kayak kepikir, berarti Ilham sering nonton aku dan tahu aku siapa dong berarti. Nah yaudah dari situ ngobrol-ngobrol, Ilham cerita kalau Ilham itu jualan puzzle dan dia nggak lanjut sekolah. Aku tanya kenapa nggak lanjut sekolah? Jagain 2 adik. Dia harus nanggung 2 adiknya. Emang bapak ibu kamu kemana? Bapaknya, ini aku sedih sih. Bapaknya di penjara. Ibunya udah meninggal. Jadi dia cuma bertiga. Gitu. Itu mungkin, aduh ini harus dibantu nih. Terus, itu, iya oke. Itu sih yang aku di live itu aku nangis beneran. Karena itu bukan konten, ini lagi live. Gak mungkin kan aku bikin konten pura-pura sedih, gak mungkin. Iyalah. Jadi aku kayak, wah. Kenapa Bapak, kenapa Ham? Di penjara Bunda. Ya ampun, udah berapa tahun yang lalu? Udah 4 tahun nih. Tahun depan Bang. Tahun depan selesai. Kalau ibu? Ibu udah meninggal. Pas kamu umur berapa? Umur, pokoknya 2015. Waduh udah 8 tahun ya. Terus kamu dari umur segitu, kamu kakak pertama? Abang meninggal 2020. Karena sakit? Kecelakaan. Astagfirullah. Jadi benar-benar definisi di kontrakan itu bertiga gitu. Jadi kamu berempat, 1 meninggal. Kamu nomor 2. Adik-adik umur berapa? Adik yang cowok umur 15 tahun. Yang cewek umur 11 tahun. Nggak ada yang sekolah juga? Yang cewek sekolah. Yang cewek sekolah? Ya, kelas 4. Kelas 4. Kalau yang adik yang laki? Adik laki kagak sekolah. Apa dia ngapain dia? Sama jualan. Jualan juga? Iya, kadang-kadang dia ngebadut juga. Ngebadut ya, onda-onda. Jadi alasan dia bukan gak mau sekolah sih Bunda, karena nanggung adiknya gitu. Aku kan udah datang ke kontrakannya, terus kayak, wah, ini adiknya kerja juga nggak boleh sama Ilham gitu. Jadi dianya nggak ngebolehin adiknya buat kayak dia, biar aku aja kata dia. Insya Allah. Terus aku yang salut lagi, wah dia punya bakat Bunda gitu.
Aku bilang ke Ilham, aku pengen bantu Ilham deh, bukan cuma soal donasi nih gitu, ini soal masa depan, masalah karir Ilham. Ilham daripada jual puzzle doang, mendingan Ilham coba nyanyi, tapi tawarin puzzle juga. Siapa tahu orang ada yang lihat produser atau ada yang lihat apa, tertarik gitu. Karena aku Ilham harus diasah nih Ham, kita coba yuk Ham nyanyi di kafe. Aku bilang kayak gitu. Dari kemarin kita udah pertama kali tuh nyanyi di kafe, udah tampil. Berani dia? Berani. Cuman emang masih malu-malu di daerah Bukit Duri. Oh, berani tapi maksudnya Berani. masih. Ya, tapi masih awal kan masih wajar ya. Cuman udah mulai bagus kok Bunda sebenarnya gitu. Bagus kok, tadi kan sempat coba Ilham nyanyi dong. Lagu Bunda. Bebas yang kamu suka, yang paling kamu hatam sama lagunya. Yang jago gitu. Paling jago. Lagunya. Oke, yang tadi. Iya boleh, nggak apa-apa. Boleh. Iya nggak apa-apa. Boleh, coba. Bagaimana kau, aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu semua tentang dirimu. Bagaimana kau, aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa aku. Bagaimana? Bagus banget. Itu kan benar bagus. Ilham gak pengen ikut ajang pencarian bakat? Pengen sih Bunda. Iya coba, nggak apa-apa kalau yang misalnya gagal ikut lagi. Ada orang yang baru ikut berkali-kali baru bahkan masuk. Regina yang Indonesian Idol kan dia 6 kali daftar kan gagal terus. Pas yang akhirnya menang tuh. Juara. Kepingin ada. Dari dulu. Dari dulu. Pengen banget daftar Indonesia Idol. Terus kenapa? Karena nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya. Pernah nggak datang ke sana langsung gitu? Gak pernah, paling nonton di komputer di warnet, nontonin apa yang TikTok. Itu apa? Jadi waktu itu sempat divideoin sama temennya lagi nyanyi, terus pernah viral sebenarnya dulu 2 tahun lalu kalau nggak salah. Cuman aku bilang waktu viral itu, terus gimana, ada kelanjutannya nggak? Nggak ada sih, nggak dapat apa-apa. Ya udah kalau sama aku, insya Allah ada kelanjutannya. Siapa tahu ada yang notice sama orang-orang, kita tunjukin bakat Ilham. Terus gimana pas kamu tahu kamu viral, kamu gimana rasanya? Ya alhamdulillah, seneng aja. Seneng ya? Adik-adik bilang apa? Banyak yang bilang sih ke Ade juga, katanya abangnya masuk TikTok. Viral katanya. TikTok dunia ya. Terus adiknya bilang apa? Ya begitu doang. Bangga ya? Iya. Kamu sayang sama adik-adik kamu ya? Sayang banget Bunda. Sayang banget. Apa yang pengen kamu lakuin buat adik-adik? Ya apapun bisa dilakuin kalau misalnya buat adik. Apalagi yang perempuan ya. Wah, bangga pasti orang tuanya Ilham. Sama papa tapi sering nengok nggak? Kalau bapak udah nggak pernah ini, cuman video callan di upload. Yang aku sih di sini Bunda, kan dia tinggalnya bertiga ya istilahnya sama adiknya. Aku bilang keluarga yang lain gimana? Nggak ada sih, nggak ada yang ini bantu. Terus dia pernah cerita, bahkan pernah nitip adiknya ke uaknya, terus dibalikin lagi. Kok dibalikin lagi? Nggak tahu. Intinya kayak keluarga tuh nggak ada yang mau inilah. Terus aku bilang, terus gimana Ilham keluarga yang lain? Intinya kayak nggak dianggap deh gitu. Waduh, aku bilang, apa karena Ilham nih benar-benar nggak ada siapa-siapa, atau Ilham tuh bukan siapa-siapa gitu, jadi keluarga nggak ada yang nganggap Bunda. Keluarga dari mama? Nggak ada? Dari papa? Jadi kamu benar-benar bertiga? Tapi dengan yang bertiga gitu Ilham jadi lebih hati-hati nggak? Maksudnya nggak mau buat aneh-aneh ya kan? Iya, karena kan kalau kamunya macam-macam adiknya kasihan gitu. Ada yang laki gimana? Ada yang laki kadang-kadang ngikut jualan juga. Ikut jualan juga. Iya. Mutarnya daerah Tebet Bunda. Dia mau jalan dari Tebet dalam sampai ke restoran Padang lah. Dia stay-nya di situ setiap malam. Kamu ngambil puzzle-nya dari mana? Ngambil puzzle kadang setoran, kadang beli sendiri di kota. Bawa nggak? Bawa Bunda mau. Nanti aku borong sini. Waduh. Ini coba kasih lihat deh. Mana coba jualannya? Bawa Bunda hari ini bawa. Aku tadi abis ini rencana emang pengen jualan dekat sini, kita muter-muter sih. Sambil aku bikin video. Ada buku gambar juga. Terakhir sekolah berarti dia kelas berapa Ilham? Kalau sekolah kelas mau lulus mau kelar SMA
kasih contoh dulu aja dulu. Nah, Oh, Ilham sekolah? Sampai enggak, SD aja. sampai SD doang. Sampai SD? Iya. Nah ini buku mewarnai, kalau ini puzzle-nya. Nah, ini buat Arsya nanti. Terus Mas Doni ngelihat bakatnya Ilham begini kemarin, apa yang kira-kira Mas Doni udah terpikir untuk melakukan apa? Iya, jadi kan waktu aku bilang ke Ilham, mau nggak kita coba nyanyi di kafe? Maksudnya gini, aku tahu misalnya di kafe itu yang nonton nggak begitu banyak, tapi setidaknya kalau aku videoin kan yang nonton bisa jutaan. Siapa tahu dari situ nanti kita dipanggil atau kita di-invite. Karena aku kan beberapa memang sering banget ya ketika aku ngangkat siapa, tiba-tiba ada orang lah tiba-tiba ngontak aku, Kak aku mau ketemu ini dong, Kak aku mau ini dong. Jadi kayak aku pikir aku cuma jadi penyambung atau penyalur orang-orang aja. Lewat aku siapa tahu nanti di-notice. Alhamdulillah berarti Bunda kan yang notice aku, gitu kan. Siapa tahu tim notice, ngasih lihat linknya. Aku tuh seneng kan, maksudnya ngeliat-ngeliat kayak ada misalnya kayak kemarin ada anak SD ya, yang udah punya empati umur kelas 1. Terus aku lihat apa, nah kemarin tuh tim ngasih lihat, Bun lihat ini deh. Nah aku langsung terkesima, aku bilang panggil dong, undang gitu. Karena suara Ilham bagus banget. Alhamdulillah. Kamu apa, ada latihan nggak? Latihan di rumah suka nyanyi sendiri nggak? Kalau lagi jalan, lagi dagang, suka nyanyi sendiri. Tuh biasa kan kalau bisa nyanyi itu apa? Di jalan tuh apa? Ngamen. Ini enggak? Dulu ngamen juga ya? Dulu ngamen. Coba aku tanya, Ilham kenapa nggak ngamen aja gitu? Lebih suka jualan sih. Sebenarnya maksudnya dia lebih ngerasa di jualan tuh lebih gitu loh. Kalau nyanyi tuh cuman hobi aja sebenarnya. Hobi aja. Lebih ngerasa kayak gitu. Terus setiap bulan penghasilannya Ilham itu bisa cukup buat menghidupi? Alhamdulillah Bunda, cukup. Iya. Kontrakan sebulan 400.000. Terus kebutuhan ya setiap hari dia ngasih adiknya 20.000. Jadi aku pikir, Ham sehari tuh berapa sih Ham? Kadang 50, kadang 100.000 cukup Ham. Dicukup-cukupin gitu. Aku kan ngeliat nih Bunda, kan kemarin tuh kita bikin konten, aku pengen lihat deh Ilham tuh jualan gimana. Ini beneran cerita nih Bunda, baru kemarin aku bikin konten, Ham pokoknya Ilham jualan kayak biasa, karena dia cuma ikutin dari belakang ya. Perjalanan dari Tebet sampai ke restoran yang biasa dia jualan, gak ada yang beli. Sampai di restoran itu pun 1 jam aku tungguin, gak ada yang beli. Terus aku bilang gini, Ham coba yuk kita nge-live TikTok, siapa tahu ada yang beli. Bener Bunda, aku nge-live gak hanya 10 menit, orang tuh beli, borong. Gak ada 10 menit. Kak Doni nitip aku mau borong buat Ilham. Jadi aku kayak, tuh Ham, emang sih kita nggak bisa lepas dari digital kan, segala sesuatu tuh emang harus digital gitu kan. Makanya aku bilang dengan aku videoin aku ya siapa tahu orang notice, siapa tahu orang mau beli gitu. Jadi aku pikir ya semoga dengan aku kontenin, maksud aku bukan cuma buat video-video aja, tapi bermanfaat buat dia. Iya, gitu. dengan kamu ngontenin kan maksudnya orang mungkin berpikirnya beda, tapi ternyata kan membantu banyak orang. Betul. Kenapa enggak gitu ya? Dengan bahkan Jelita pun juga gitu, Bunda. Aku muter nih jualan donat, habis karena aku live dan jualan kayak gitu, orang beli gitu. Tapi kan maksudnya kan nggak mungkin kita nge-live-in terus. Betul lah, kan? itu aku bilang. Jadi setelah itu apa yang akan dibuat itu gitu ya kan? Aku bilang, Ham, Kak Doni itu nemenin Ilham itu nggak mungkin setiap hari, dan Kak Doni juga nggak mungkin kan bantuin Ilham doang. Kak Doni juga pasti pengen bantu yang lain. Kak Doni cuma nitip kalau memang nanti ada kesempatan Ilham punya nunjukin bakat di kafe ataupun dimanapun, kasih yang terbaik Ham. Siapa tahu nanti dari situ Ilham ada rezeki, ada peluang buat Ilham bisa ngembangin lagi gitu sih. Ilham ngefans sama siapa penyanyi? Judika. Oh, pasti pengen ya ketemu. Pengen. Mas Judika. Harus kita temuin ya. Bisa Bunda emang. Nanti ya coba ya aku temuin ya. Aduh, seneng kita banget. Cari cara gimana Ilham bisa duet tuh. Duet aja sama Bunda, Mas gitu. Judika ya kan. Langsung Ilham bisa. Terus tahun ini daftar Indonesian Idol Bunda. Daftar Iya. harus. Nanti Bunda bantuin ya. Aduh, makasih Bunda. Ilham apa yang kepengenannya Ilham yang aku pengen banget ini mimpiku gitu apa? Ya nyanyi dong Bunda. Jadi penyanyi. Iya. Memang pengen itu mimpinya. Iya. Dari kecil apa dari? Dari kecil. Dari Kan kecil. dari kecil saya di jalan. Pas masih digendong-gendong sama mama juga. Allah. Dulu mama papa kerjanya apa? Kalau bapak security. Kalau mama rumah tangga doang. Rumah tangga aja ya. Aku cuma nggak bayangin sih Bunda, maksudnya aku punya orang tua keterbatasan, tapi aku masih ngerasa ya sedih gitu ya. Tapi Ilham nggak ada siapa-siapa gitu, tapi bisa happy. Itu yang aku salut banget gitu loh. Hebat, makanya aku. Apalagi kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain Betul. tuh, Aduh. rasanya tuh beda sama kita belanja barang-barang mahal gitu buat ya. apa Bunda gitu. Iya benar-benar. Tapi dia ucapan makasih ya Kak Doni gitu. Aduh, seneng banget ya udah ngomong kayak gitu doang.
Apa Don, titik pencapaian akhir kamu tuh kamu ingin apa? Apa? Dari kamu tuh pengen, maksudnya kamu ingin, ya aku gini-gini aja udah seneng Bunda, atau kamu tuh punya tujuan kayak sebenarnya nanti aku tuh kepengen bikin ini atau ngapain? Iya, justru aku gini sih, ini jujur sih ke Bunda ya. Jadi awal aku bikin TikTok itu, aku bilang ke temen aku, kita bikin video TikTok yuk, siapa tahu kita punya followers banyak, nanti kita jualan, kita usaha, siapa tahu lebih mudah. Dan aku bilang pengen jadi pengusaha lah gitu. Nah intinya sekarang ini aku lagi pengen gitu ya, aku pengen punya usaha brand minuman atau apapun yang dimana aku jualan tapi aku juga buat berbagi buat orang. Jadi aku pengen punya usaha sih Bunda tujuannya. Dan alhamdulillah aku bukan bilang 1 juta followers itu banyak ya, tapi setidaknya dengan segini aja aku udah bisa punya pengikut yang orang tuh ikutin aku banget gitu, suka banget sama aku. Jadi sometimes aku jualan kan biasa aja orang mau beli, dan aku sih tujuannya pengen jadi pengusaha atau jualan kayak gitu supaya aku bisa bantu lebih banyak lagi tanpa harus lewat teman-teman, lewat donasi. Kan lebih enak ya Bunda. Kita punya uang, ya udah langsung aja kasih tek gitu. Dan nggak perlu nunggu, ayo teman-teman bantu. Jadi aku pikir kalau aku santai nanti jadi pengusaha atau punya brand usaha sendiri, aku bisa bantu banyak orang lagi sih Bunda. Amin, gitu, amin. Semoga tercapai tujuan dan niatnya. Dan tujuannya satu lagi, supaya orang tua aku diangkat derajatnya sih. Tuh. Amin. Dihargain sama orang. Amin. Kalau Ilham juga kepengen apa? Kayak cita-cita jadi penyanyi, ada cita-cita lain nggak? Nggak ada. Kamu kan ada, suara kamu kan untuk ukuran laki-laki tuh tinggi, kamu tahu? Maksudnya kamu sadar bahwa untuk ukuran laki-laki timbre vokalku tuh tinggi gitu. Kayak sama-sama mirip-mirip sama Bang Judika ya. Kebanyakan waktu pas ngamen itu disangkain cewek. Iya, karena kan nada suara kamu emang tinggi gitu loh. Tadi kan nadanya juga kayaknya naik tuh dari nada aslinya ya. Maksudnya Ilham masih bisa lagi kalau nadanya lebih tinggi lagi. Ini lagi serak Bunda suaranya. lagi serak coba. Kebanyakan apa jualan ya, teriak-teriak ya. Ilham, selain kalau Ilham suatu saat jadi penyanyi yang sukses, ya, apa yang ingin Ilham lakukan? Ya pengen berangkatin keluarga sih, pengen ke Mekah. Wih, keren. Aduh, kamu kok bikin aku merinding. Wah, sedih loh aku. Dulu sempat itu pas kelas 4 nabung buat itu umroh. Serius? Iya. Cuman kebuka lagi. Oh, sempat nabung. Sempat nabung. Ya Allah, semoga. Kamu kok bisa dari 4 SD pengen umroh, gimana itu dulu? Ya, ngeliat Bria TV juga. Bapak pas mama tuh sebelum meninggal pengen buat ke umroh juga, cuman belum bisa nempatin. Jadi Ilham pengen bawa adik-adik sama papa umroh? Iya. Papa ada pesan gak dari papa pas papa di dalam gitu, pesan buat Ilham sama adik-adik? Iya, jagain adik-adik aja katanya. Papanya nyesel gak? Iya. Nyesel ya? Terus ntar lagi keluar ya? Tahun depan, insya Allah. Kalau papa keluar, apa yang pengen Ilham lakuin sama papa? Ya, biar bisa kumpul bareng lagi. Kumpul bareng lagi. Terus papa kerja yang bener gitu ya? Semoga cita-citanya Ilham jadi penyanyi besar, bisa ngumrohin keluarga, bisa terwujud ya. Karena cita-citanya kan kalau orang aku pengen punya rumah, pengen ini, pengen itu. Ilham pengennya umroh. Masya Allah ya. Bener-bener gitu. Terus kalau Ilham pengen adik-adik Ilham jadi apa? Ya jadi orang sukses aja. Sukses. Amin. Tapi nanti pas bapak pulang Ilham ada niatan buat mondokin yang cewek. Kemana? Ke pondok pesantren. Oh, Ilham udah ada rezekinya? Insya Allah ntar dikumpul. Oh, kenapa pengen taruh adik di pesantren? Sekalian Ilham juga sih pengen masuk juga. Masa? Iya. Kamu mau ngapain? Ya, mau belajar juga Bunda. Mau belajar agama? Terus nanti cita-citanya gimana? Iya, masih bisa. Kalau misalkan nggak kecapai ke situ ntar ke penyanyi juga. Oh gitu. Kenapa Ilham mau masuk pesantren? Ilham maksudnya mau sekolah atau mau biar memperdalam bisa ilmu doain agama? Mama. Biar bisa doain mama. Ih, mantap. Ilham dekat sama mama ya? Ilham kangen sama mama? Jangan nangis dong bro.
Jangan nangis dong. Kalau Ilham nangis kalian juga nangis dong. Jangan nangis. Terus pokoknya kita buktiin Ham ke Bapak ya Ham ya. Gitu. Jangan sudah apa? Nih, yang Bunda, terima kasih. Nanti pokoknya Bunda insya Allah ini ya temuin ya sama Bang Judika. Terima kasih Bunda. Nanti kalau misalnya apa-apa, insya Allah ada jalannya ya. Amin. Semoga buat Ilham tercapai cita-citanya, buat yang terbaik buat keluarga dan buat diri Ilham sendiri, ya kan? Dan buat Mas Doni, terima kasih sudah banyak menolong orang, maksudnya banyak menjadi wadah buat orang-orang juga kan untuk berbuat baik ya. Juga pasti banyak orang juga yang pasti punya rasa kayak Mas Doni juga sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau kita terlalu mikirin omongan orang, jadinya nggak jalan gitu karena takut nanti dipikir gini, takut dipikir gitu. Padahal berbuat kebaikan itu nggak ada batasnya gitu. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih Bunda. Terima kasih Ilham udah kesini. Nanti ingat Bunda punya janji nih. Aduh harus cari cara nih buat ketemu Bang Judika sama nanti daftar itu ya. Ajang pencarian bakat ya. Betul. Semoga insya Allah mudah-mudahan semoga emang jalannya bisa. Ilham ya. Ya, kan kita dipertemukan itu pasti itu udah jalannya. Setidaknya coba dulu Ham. Gitu. Coba pasti Bunda pun akan melakukan sekuat tenaga untuk bisa. Dan itu kan pasti perlu latihan ya Bunda ya. Bener. Nanti Ilham latihan. Ilham vocalizing aja lihat. Ilham ada handphone kan? Nah Ilham lihat tuh di internet buat latihan apa? Setiap hari latihan nyanyi gitu biar lebih bagus lagi. Bahkan aku saran gini ke Bunda. Ilham coba deh besok atau kapan Ilham jualan, bilang satu buku yang orang beli, bilang gini, kakak terima kasih udah beli buku aku, kalau kakak udah beli, aku mau kasih satu kakak lagu. Jadi kayak ngasih jualan, tapi kakak nyanyi gitu. Jadi terima kasih karena udah beli buku atau puzzle aku. Pintar loh dia nih marketingnya nih. Kamu dulu masih kerjanya marketing gak? Enggak, aku komunikasi dulu. Komunikasi. Jadi aku pikir gini, orang tuh akan tertarik ketika itu beda. Betul. Oh cuman Bunda puzzle. Punya keunikan, iya. Aku ngerti kenapa dia kurang banyak yang beli karena marketingnya kurang. Ya namanya juga. Ya, dia mungkin nggak paham kan. Iya, makanya aku bilang coba Ilham tawarin satu, abis itu Ilham bilang satu lagu untuk nyanyiin karena udah dibeli. Udah, nanti orang bakalan apresiasi sih. Karena suaranya bagus kok Bunda. Iya bagus kok. Aku kalau suara aku bagus, konten aku mungkin nyanyi kali. Karena suara aku terbatas gitu kan. Gak apa-apa, kamu udah jalannya dari Allah, kontennya begini, udah jangan yang lain-lain lagi. Makasih ya Mas Doni dan Ilham. Oke guys, mungkin banyak yang bisa kita ambil dari obrolan ini, dan buat kalian komen ya nanti ya yang mau Ilham ketemu Bang Judika, terus Ilham harus apa, atau jangan-jangan Ilham Bunda masukin pesantren. Tulis di komen guys. Tulis di komen nanti. Mudah-mudahan cita-citanya Ilham dan Mas Doni bisa terus menebar kebaikan. Amin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.